pada tahun 105 Masehi. Orang inilah yang pertama mendiami daerah ini, yang disebut sekarang Kota Tapak Tuan. Orang ini bernama asli Syekh Ala-Kukang Ibni Hakim dari negeri Pesiar setelah tahun 3 Hijriah. Dan hiduplah seorang petapa sakti bertubuh raksasa. Sepanjang hari, manusia bertubuh besar itu hanya bertapa sambil berzikir di dalam goa. Lidah selalu basah dengan berzikir. Ketika suatu hari manusia bertubuh besar itu gelisah, dia tak tahu apa yang sudah digelisahkan, dan dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Tuhanku, apa yang terjadi menimpaku yang lemah ini? Tuntunlah aku, ya Allah." Lalu betapa itu mengambil tongkatnya. Lalu betapa itu berjalan selangkah demi selangkah di semak-semak belukar dan berhenti di batu besar. Nah, di pantai inilah semua kegelisahan yang ada di hati Tuan Tapa itu mulai hilang. Ketika ia memandang di tengah kelautan, tiba-tiba ia melihat dua sepasang ekor naga. Dan Tuan Tapa sangat penasaran, tapi terus berjalan dan akhirnya sampai di sebuah gunung Haban dan memandang lagi di lautan, dan akhirnya sepasang naga sudah ada di hadapan Tuan Tapa itu. "Selamat pagi, Tuan. Siapa gerangan kalian?" "Kami adalah sepasang naga yang diusir dari negeri Zina, Tuan, karena kami tidak memiliki keturunan." "Lalu Tuan ini siapa ya?" "Oh iya, saya adalah manusia pertama yang mendiami daerah ini." Dan perbincangan Tuan Tapa dan sepasang naga berlanjut, dan akhirnya Tuan Tapa memperbolehkan naga itu tinggal di sebuah lereng gunung yang terletak di daerah Batu Hitam, 6 km dari Kota Tapak Tuan. Pada suatu malam, kedua naga itu bermimpi yang sama. Yang bermimpi menemukan seorang bayi terombang-ambing di tengah lautan, dan terdengar pintu gua itu, dan rupanya itu adalah Tuan Tapa. Dan kata Tuan Tapa bermimpi, mereka itu adalah kenyataan. Dan keesokan harinya, kedua naga itu sedang asik-asiknya mencari makan. Tiba-tiba, naga mendengar suara bayi dan dia menuju ke arah tangisan tersebut. Betapa kagetnya sepasang naga. Lalu mereka membawa bayi ini ke gua dan menemui Tuan Tapa. "Tuan Tapa, bagaimana merawat bayi itu?" "Oh, bayi ini adalah keturunan manusia, bukan keturunan binatang seperti kalian." "Tapi bagaimana cara merawatnya, Tuan Tapa?" "Begini, jika bayi ini menangis, berikan benda ini ke mulutnya. Benda ini saya ambil dari puncak gunung yang sangat terjauh Dan Tuan Tapa memerintahkan dua naga tersebut untuk menjaga bayi tersebut. Bayi yang tadinya kecil sekarang tumbuh menjadi dewasa dan cantik jelita. Sepanjang hari Putri dibawa jalan-jalan keliling samudra kedua naga, dan dibawa lagi ke air tawar. Dan saking sayangnya naga membuat air terjun tingkat 7 untuk Putri, dan masih bisa sekarang kita lihat di daerah kawasan Batu Hitam. Walaupun Putri sering dibawa ke tempat yang menyenangkan, diam-diam Putri merasa kedihan. Dia sering bertanya kepada benda yang ditemuinya. Dia sering bertanya kepada angin, dia juga sering bertanya kepada bumi, namun diam 1000 bahasa. Menjawab, "Wahai Putri, kamu adalah seorang anak raja dari kerajaan Astraloka dari negeri India. Dulu ketika ayahmu berlayar, kapalnya dihantam oleh angin dan gelombang. Kamu terombang-ambing dengan lautan. Naga itulah yang menyelamatkanmu, Putri. Tapi kamu gak usah sedih. Tidak lama lagi orang tuamu pasti akan menjemputmu." Mendengar berita tersebut, Putri menjadi gembira. "Saya yakin bahwa putri saya ada di pulau itu." Tiba-tiba Putri melihat kapal berlayar ke arahnya. Dia hanya bisa berdiri dan terpaku.
Dan orang itu turun dari kapal tersebut dan ia menyapa orang turun dari kapal. Siapa gerangan kalian ini? Dari mana asal kalian? Kami adalah sebuah keluarga dari kerajaan Astraloka dari negeri India. Tujuan kami ke sini ingin mencari putri kami. Sudah 17 tahun berpisah. Kata Tuan Tapa, aku adalah anak seorang raja dari kerajaan Astraloka dari negeri India. Raja dan permaisuri terkejut dan berbisik-bisik, "Wahai Wahai permaisuriku, jangan-jangan dia anak kita. Entahlah, Apakah anak kita memiliki tanda lahir?" iya suamiku, dia memiliki sebuah tanda di telapak kaki sebesar pusar suamiku. Dan raja kembali bertanya kepada putri, Putri, apakah kamu memiliki tanda lahir? Ya, Tuan. Saya memiliki tanda lahir di telapak kaki saya, Tuan. Raja dan permaisuri terkejut dan merangkul putri dengan penuh kerinduan. Tiba-tiba Tuan Tapa sudah ada di sampingnya. Wahai raja, apakah kau ingin membawa putri bungsumu pulang? Kalau iya, kau harus meminta izin kedua sang naga karena dia sedang merawat putri sejak kecil. Putri membawa kedua orang tuanya untuk bertemu kedua sang naga. Sampailah di goa, naga jantan dan naga betina bertanya kepada putri, Wahai putri, siapa mereka? Manusia ini adalah orang tua kandungku, Ayah. Tidak boleh, itu tidak akan terjadi. Kami tidak akan mengizinkan putri membawa dengan kalian-kalian. Rupanya pertengkaran itu didengar oleh Tuan Tapa. Dan Tuan Tapa sedang berzikir dan Tuan Tapa datang menghampiri mereka. Wahai naga, kau sudah melanggar kesepakatan kita bahwa tidak boleh membuat kericuan di tempat ini. Tapi Tuan, manusia ini yang membuat kericuan. Perlu kau ketahui bahwa manusia-manusia inilah orang tua kandung putri. Tuan Tapa berusaha melerai perkataran mereka. Tuan Putri juga. Kamu hati-hati berbicara. Dan akhirnya raja terus membawa sang putri ke lautan. Tuan Tapa menghalang naga itu. Ayo cepat-cepat naik ke kapal. Naikkan jangkar ke kapal. Cepat, ayo. Raja, cepat pergi. Naga jantan dan betina akan mengejar kalian. Cepat. Biar aku halau kedua naga ini. Hei, naga jantan, sini lawan saya. Ayo. Tuan Tapa, jika kau menghalangi jalan saya, akan kubunuh kau. Saya tidak takut dengan kalian, naga busuk. Tuan Naga tewas di tangan Tuan Tapa dan badan terbelah-belah terkena tongkat sakti Tuan Tapa. Dan naga betina berusaha mengejar putri dan Tuan Tapa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar angin gelombang menyelamatkan putri selamat ke Tuan Tapa dibawa ke daratan. Kejar dia. Dan Tuan Tapa mengejar naga betina dan menendangnya terhempas menabrak sebuah pulau yang sekarang bernama Pulau Dua. Dan naga betina tidak dapat merebut sang putri. Ia memperporanda sebuah pulau terpecah belah menjadi 99 pulau yang sekarang bernama Pulau Banyak yang terdapat di Aceh Singkil. Lalu putri kembali ke orang tuanya. Dan seminggu sesudahnya Tuan Tapa jatuh sakit dan jasadnya dikubur di dekat Gunung Lampu di tempat belakang Min Tapak Tuan. Dan hingga saat ini kota itu diberi nama Kota Tapak Tuan Aceh Selatan.